Kita berada di sini dalam rangka untuk rilis terkait penindakan bening lobster yang dilakukan oleh Ditpol Air Baharkam Polri, di mana nanti kita akan mendapat keterangan yang kesekian kalinya pengungkapan yang dilakukan oleh Ditpol Air Mabes Polri ini. Sebelumnya nanti yang akan disampaikan oleh Kasubit Gakum Ditpol Air, di sini kita hadir bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya yang terkait dalam pengungkapan benih-benih lobster saat ini. Ya, saya perkenalkan di sini ada dari Direktorat Jenderal PSDKP Bapak Digul Setia. Kemudian dari Pangkalan PSDKP Bapak Budi Setiawan yang ada di sebelah kanan saya ini. Dan kemudian ada Bapak Dani Dasa Permana, ini beliau di Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Nah, tentunya nanti akan disampaikan oleh Kasubit Gakum Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri, ya, Kombes Pol Doni Charles Go. Kita hadir di sini untuk memberikan penjelasan, ya. Di satu sisi dari penyidik itu akan menyampaikan tentang proses pengungkapan dari perdagangan ilegal terkait benih-benih lobster. Kemudian dari bapak-bapak yang hadir di samping kami ini akan menjelaskan apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait secara teknis maupun regulasi. Baik rekan-rekan, sebelum kita mendengarkan, ya, kami dari Polri tetap berkomitmen, khususnya dari Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri, dalam menjaga keamanan, ketertiban di wilayah perairan. Ya, ini bisa kita buktikan dengan komitmen dalam penegakan hukum, yaitu sudah beberapa kali melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan ilegal menyangkut masalah benih-benih lobster ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan rilis yang disampaikan oleh Kombes Doni Charles Go sebagai Kasubdit Pol Air Korpol Air Kasubdit Ditpol Air Baharkam Polri, ya. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian beliau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Kabak Penum, Ropenwas, Div Humas Mabes Polri. Yang saya hormati yang mewakili dari Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Kemudian yang saya hormati juga dari Pangkalan PSDKP Jakarta dan sekitarnya. Kemudian perwakilan dari Loka. Pada kesempatan ini izinkan saya Kombes Pol Doni Charles Goesika sebagai Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus tindak pidana perikanan. Kasusnya berupa pengelolaan hasil laut BBL yang dilakukan tanpa izin. Untuk diketahui oleh rekan-rekan media sekalian bahwa pengungkapan ini kami lakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 yang lalu sekira pukul 10.30. Kemudian untuk TKP-nya sendiri, TKP ini adalah lokasi pemancingan
yang disewa oleh pelaku, kemudian ada satu bagian bangunan yang diubah bentuknya menjadi gudang sebagai tempat untuk penggantian oksigen dari BBL. Ya. Lokasinya sendiri berada di Kampung Rempong, Desa Awe, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Itu TKP-nya. Kemudian dari pengungkapan yang kami lakukan ini, kami berhasil mengamankan benih-benih lobster sebanyak 134.000 benih. Kemudian ada handphone 3 unit, kemudian ada kendaraan roda 4 minibus 1 unit, kemudian ada box styrofoam jumlahnya 13 box, dan beberapa peralatan lain yang digunakan untuk pengisian atau penggantian oksigen, serta peralatan-peralatan kemasan lainnya. Itu yang kami dapatkan di TKP. Kemudian untuk pengungkapannya sendiri, perlu diketahui rekan-rekan media bahwa pengungkapan yang kami lakukan ini bermula dari informasi masyarakat yang kami dapatkan bahwa di TKP yang sudah kami sebutkan tadi ada aktivitas ilegal. Berbekal dari informasi itulah tim kami dari jajaran Ditpol Air Korpol Airut mendatangi TKP, kemudian kita pastikan kegiatannya, kemudian pada saat jam yang sudah saya sampaikan ada sebuah kendaraan minibus yang keluar dari lokasi, kita hentikan. Memang saat itu kita hanya temukan drivernya saja. Kemudian kita minta untuk kendaraan ini kembali ke lokasi. Pada saat kembali lokasi itulah kami menemukan sejumlah barang bukti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kita tidak mendapatkan perlawanan berarti. Kemudian dari sejumlah barang bukti, kemudian hasil pemeriksaan kami di tempat kejadian perkara, kami awalnya mengamankan 5 orang. Jadi ada 5 orang yang kami amankan. Kemudian sesaat itu juga kami lakukan pemeriksaan pendalaman terhadap 5 orang yang kami amankan ini. Ternyata dari 5 orang ini kita bisa menaikkan statusnya sebagai tersangka sebanyak 4 orang. Kemudian dari 4 orang ini perannya berbeda-beda. Yang pertama berinisial DS. Ini perannya dia sebagai kepala gudang, kemudian yang melakukan penyewaan juga, kemudian yang mengontrol mencari pekerja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini inisial DD dan DE. Ini perannya mereka sebagai tukang kemas. Jadi untuk memberikan oksigen ulang, mereka pekerja karena mereka direkrut oleh saudara DS. Kemudian satu lagi, ini berinisial AM. Inilah yang berperan sebagai perantara antara pemilik lahan dengan penyewa. Yang bersangkutan juga bertugas sebagai driver untuk mengangkat, menjemput para pekerja dan juga mengangkat barang bukti BBL. Kemudian dari peristiwa ini kami akan memproses yang bersangkutan ini dengan menerapkan tentunya Undang-Undang Perikanan, ya, Undang-Undang Perikanan nomor 45 tahun 2009, bagaimana sebagai perubahan dari Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan, pasal 92 untuk kasusnya sendiri diancam dengan hukuman pidana 8 tahun, kemudian dengan denda 1,5 miliar. Kemudian dari pengungkapan sejumlah 134.000 benih lobster ini, kami jajaran Ditpol Air, Korpol Airut berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan total
32 miliar 867.600.000 rupiah. Jadi sementara itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan press release kali ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Baik rekan-rekan media, kita sudah sama-sama mendengarkan penyampaian terkait dengan pengungkapan perdagangan benih lobster. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu, kemudian siapa lagi nanti? Dua, lalu ya cukup. Ya silakan Pak, sebutkan nama dari mananya ya. Itu mic-nya. Ya, satu lagi mungkin Ramadi ya, dari media mana disebutkan ya. Tolong itu. Kalau untuk bos dan bisnis ini apakah sudah dilakukan juga si inisial DS ini, apakah dia sebagai bos menjalankan bisnis ini atau dia cuma kepala gudang doang? Baik. Silakan bisa sini. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mas Okto ya, akan dikirim kemana? Jadi ini kita sedang dalami, ya memang karena kita tangkapnya di daerah transit, boleh dikatakan seperti itu. Kita lagi dalami karena apa yang disampaikan oleh para pelaku ini harus kita buktikan lagi. Jadi karena ya belum dikuatkan oleh alat bukti lain, kami belum bisa sampaikan ini mau dibawa kemana. Tapi berhubung karena secara regulasi apa yang mereka lakukan ini sudah cukup memenuhi unsur tindak pidana, akhirnya kami proses. Tapi tentu saja pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan, kami tidak berhenti sampai di situ. Ya. Semua pengakuan yang ada dari beberapa orang yang kami amankan ini akan kita telusuri lagi kebenarannya. Ini akan dibawa kemana, ini juga menjadi pekerjaan rumah kami. Kemudian, apakah bosnya ini sudah ditangkap? Jadi memang masih ada pihak lain yang sedang kami buru keterlibatannya. Jadi kita lagi periksa secara intens. Untuk inisial DS memang posisinya saat ini sebagai kepala gudang. Betul, dia yang menyewa tempat kepada pemilik lahan. Kemudian ini ada pihak lain yang saat ini sedang kami telusuri. Ya, kami akan terus melakukan pengembangan kasus ini sehingga bisa melibatkan pihak-pihak lain yang juga lebih bertanggung jawab dari sekedar pemilik gudang ini. Ya, kita mohon waktu, kita akan kejar sampai kepada ya aktor intelektualnya. Ya, demikian. Ya, silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Saya langsung. Jadi penggunaan gudang ini ya berdasarkan hasil yang sudah kita periksa bahwa memang gudang ini baru beroperasi bulan September. Ya, baru beroperasi di bulan September. Ini informasinya kali kedua. Ya, kali kedua ini sudah ketangkap. Jadi kali pertama memang ada mereka sudah menjadikan itu sebagai sarana transit
Cuma semua keterangan-keterangan ini kan harus kita dalami kembali lagi. Ya, tidak hanya dari pengakuan mereka, tapi bukti-bukti elektronik pun juga kita akan cari sehingga semua keterangan ini sinkron. Tapi informasi awal seperti itu. Jadi memang gudang ini baru dipakai di bulan September. Kemudian masalah pengawasan, kami jajaran Korpol Airut ini kan cukup besar. Artinya di direktorat di Mabes ini ada, kami juga punya ada di jajaran Polda, kemudian di Polda sendiri pun juga banyak rekan-rekan polisi yang bekerja di bidang preemptif, preventif juga. Ini sudah menjadi atensi kami juga sehingga bisa menyadarkan masyarakat untuk mengikuti regulasi yang ada. Kemudian tadi yang kedua apa tadi Mas? Sudah. Oh, kerugian. Kerugian tadi saya sudah jelaskan bahwa dari 134.000 BBL ini ya, kami berhasil mengamankan menyelamatkan kerugian negara sebanyak 32 miliar 800 lebih 800 juta ya, dengan asumsi satu benih itu di kisaran pasar gelap itu kalau berhasil diekspor sebesar 200 sampai 250 ribu tergantung dari jenis varian BBL-nya. Demikian. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari pihak Pak Digul, silakan dari pihak DPS DKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Pol Air. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Penerangan Umum Direktorat Pol Air. Bapak Ibu rekan-rekan wartawan media yang saya hormati ya. Pertama, kami dari Direktorat Jenderal BSDKP mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Direktorat Pol Air karena sampai saat ini sudah sangat aktif sekali mensupport, mendukung penegakan hukum terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 ya. Peraturan Menteri tersebut itu mengatur tentang tata kelola lobster, kepiting dan rajungan. Dan memang dari pengawasan terhadap implementasi peraturan menteri itu Direktorat Jenderal BSDKP memang tidak bisa bekerja sendiri. Karena memang yang diawasi begitu banyak juga modus, sehingga dalam pengawasan kami selalu berkoordinasi bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain, ya, baik dari kepolisian, Direktorat Pol Air, kemudian juga dengan aparat penegak hukum dari TNI Angkatan Laut. Ya. Kalau terkait regulasinya, terkait dengan benih-benih lobster itu Bapak Ibu rekan-rekan media bisa mencermati detail ada di Peraturan Menteri Kelautan Nomor 7 Tahun 2024. Secara prinsip dapat saya sampaikan bahwa BBL itu benih-benih lobster itu dapat ditangkap dan didistribusikan hanya untuk kepentingan atau tujuan budidaya. Di luar tujuan budidaya itu ilegal. Yang kedua, setiap BBL yang didistribusikan itu semua harus dilengkapi dengan surat keterangan asal benih lobster itu. Kalau tidak dilengkapi surat keterangan itu ilegal. Ya. Nah, terkait dengan sanksi peredaran atau distribusi BBL yang ilegal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasubdit Gakum
itu sanksinya pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 45 tahun 2029. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak Pangkalan apa ada tambahan? Ada. Terima kasih Pak. Terkait dengan kami dari Pangkalan PSDKP Jakarta yang merupakan kantor operasional PSDKP, tentunya seperti yang dari pusat bahwa kami berterima kasih atas kerjasamanya selama ini dalam pengungkapan BBL. Kami harapkan ke depan nanti kita terus bekerja sama dalam pengungkapan kasus-kasus berikutnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, kami dari Loka PSP Serang yang kemarin juga mencecah untuk jenis lobsternya Bapak. Kami sampaikan untuk lobster jenis pasir itu sebanyak 121, 352 ekor. Dan untuk jenis mutiara itu 12.648 ekor, itu sudah dilepas liarkan di Pandeglang, di habitatnya, dan memang kondisinya baik untuk lepas liar di Pandeglang. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, ada? Oh iya, satu lagi, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Sita Radio Jadi pertanyaannya ini lebih cenderung ada di wilayah Pulau Jawa ya Pak ya. Yang kemarin pun yang diungkap adalah ada di Jawa, dari Jawa Barat, di Bogor ya Pak ya. Dan sekarang ada di Banten. Nah, pertanyaannya apakah di Indonesia ini selain di Jawa ada juga di wilayah lain? Dan tadi seperti Pak Ibu menyatakan bahwa di peraturan juga bahwa kita ngomong ya mengenai BBL ataupun lobster. Nah, ini nilai untuk ekspornya sangat tinggi. Dan yang saya tanyakan tadi, apakah cuma jenis perikanan laut itu tidak ikut misalnya ada terjepang atau terjunnya ataupun yang lainnya yang memang benar-benar diatur dalam aturan tersebut itu masih dalam pencarian atau belum tertangkap khususnya di wilayah seluruh Indonesia ini. Saya kira itu yang terima kasih. Saya jawab dulu atau gimana? Ya. Sebelah kiri, satu lagi. Ini Pak, saya dari mau tanyakan tadi Bapak sempat bilang kalau penangkapan ini sudah kedua kalinya kan. Nah, ini untuk yang pertama kalinya ini apakah sudah ketahuan akan dibawa kemana gitu Pak? Dari lobster mungkin yang kedua dengan tujuan yang sama seperti itu Pak. Jadi yang pertama ini tujuannya apakah sudah ketahuan mau dibawa kemana pengakuannya? Baik ya, untuk diketahui oleh rekan-rekan, kami dari jajaran Ditpol Air, Korpol Air Baharkam, bahwa sampai di bulan Oktober ini, kami sudah menangani 7 kasus. 2 kasus itu di Jambi, kemudian 5 kasusnya yang lain memang betul ada di Jawa. Tetapi kita punya jajaran Ditpol Airut Polda, punya jajaran Ditkrimsus Polda yang juga menangani. Ada yang memang menangkapnya di bandara, ada ya sebelum peraturan menteri keluar, ada mengungkap di situ. Kemudian ada polda-polda seperti di NTB pun juga mengungkap. Sehingga artinya bukan semuanya terpusat di Jawa. Artinya di Jambi pun kita nangani. Di Palembang pun jajaran Ditpol Airut Polda pernah mengungkap. Jadi tidak semua terpusat di Jawa. Kemudian berkaitan dengan ada komoditas lainnya yang sepertinya belum, nanti mungkin akan dijawab oleh dari PSDKP ya, karena memang sejauh ini bukti nyata yang kami tangani ya memang baru BBL saja ya. Kemudian
ini menindaklanjuti jawaban tadi. Tadi memang betul ada 2 kali ya. Cuma sekali lagi saya sampaikan bahwa pengakuan-pengakuan dari tersangka yang kita amankan ini memang harus kita kuatkan lagi dengan alat bukti lain. Kita tidak bisa langsung menyampaikan kalau misalnya itu memang masih sepihak. Ya, kita akan cari lagi memang betul ini dari mana. Seperti asal barang. Asal barangnya memang mereka sebutkan ini asal barangnya dari Jawa Timur. Tapi kita harus mengecek lagi untuk meyakinkan memang betul barangnya dari sana. Ya, karena kalau misalnya belum ada alat bukti yang menguatkan informasi itu, kami belum bisa meyakini itu sebagai kebenaran untuk kami sampaikan ke rekan-rekan. Begitu juga dengan yang disampaikan ini, karena kita mengikuti jadwal mereka melakukan sewa menyewa, kemudian ada keterangan saksi sehingga kita yakin memang betul sudah sampai 2 kali. Kemudian untuk pengirimannya lagi, ini yang terus kita dalami. Dia kirim kemana? Nanti kita akan terus mengikuti ya apa yang mereka sampaikan. Kalau memang ada unsur kebenaran, pasti akan terungkap di sana. Demikian ya. Cukup ya, cukup dan nanti silakan ini dilanjutkan. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Demikianlah rilis siang hari ini terkait tentang penindakan benih lobster yang di wilayah hukum Polda Banten yang ditangani oleh Direktorat Polairut ya Bahar Tam Polri. Semoga kita semua sama-sama saling mengingatkan, saling mengawasi tentang kejahatan-kejahatan di laut yang sekiranya akan merugikan negara kita, ya seperti yang kita saksikan bersama bahwa benih-benih lobster ini mempunyai nilai komoditas yang sangat tinggi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.